어디 좀 볼까? Halo Sobat MSG, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, kali ini Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film dari Korea yang masih banyak aura bercocok tanamnya. Jadi jangan lupa minggir sebentar, pakai headset, ya jaga-jaga, siapa tahu gara-gara suara surgawi dari alur cerita ini bisa saja membuat kalian diusir dari rumah. Dan film ini berjudul Female Student, yang bercerita tentang seorang siswa yang memiliki hubungan gelap dengan gurunya. Dan tentu saja masih banyak aksi genjot kanan, genjot kiri. Udah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan seorang pria yang tengah asik tidur dan tiba-tiba pria ini jatuh dari tempat tidur gara-gara mimpi bercocok tanam. Biasalah kelakuan pagi hari kaum Adam, yang Johnny-nya sering gak terkendali sampai ke bawah mimpi. Oh iya, pria ini bernama, berhubung ngomong nama Korea pasti belepetan dan salah, kita panggil saja dia Jono. Nah, setelah bangun, Jono ini seperti biasa langsung berangkat menuju kampus dengan keadaan yang masih sangat mengantuk. Singkat cerita, kita akan diperkenalkan karakter baru, seorang pria berkacamata berbaju biru bernama Rudy. Dan Rudy ini merupakan teman kelas dan satu angkatan dari Jono. Dan tentu saja sama seperti Jono, otak si Rudy ini isinya cuman kalau nggak belahan, ya bawahan. Seperti biasa, Rudy masuk kelas, sedangkan Jono malah asik tidur dan kaget. Kemudian Jono terbangun saat Rudy membanting buku di atas meja. Tak lama berselang, kelas dimulai. Tapi saat jam pelajaran, si Jono ini kerjanya molor mulu. Bahkan sampai jam pelajaran berganti beberapa kali, si Jono ini masih saja tidur dengan santainya. Loh, mbak ini dari tadi kok ngeliatin terus guru yang lewat ya? Centil amat. 지옥에 온 걸 환영한다. Dan saat jam pelajaran berikutnya, datang seorang guru cewek yang sangat cantik dan aduhai bernama Bu Lydia, yang merupakan guru baru. Dan si Jono yang tadinya molor langsung bangun dan fokusnya langsung memperhatikan pelajaran. Maksudnya memperhatikan Bu Lydia. Saat fokus memperhatikan Bu Lydia, si Jono ini yang otaknya memang isinya cuma selangkangan semua, membayangkan sedang bercocok tanam dengan Bu Lydia ini. Dan fantasinya harus buyar saat Jono bersin. Kemudian cerita akan berlanjut. Saat jam istirahat, si Jono sedang asik minum sampai-sampai didatangi oleh cewek yang liatin guru ganteng di kelas tadi bernama Hera. Gadis cantik, centil, dan tentunya seksi, di mana Jono dan Hera ini merupakan teman dekat. Ya, bisa dikatakan sahabatan. Kemudian jam kelas dimulai lagi. Di sini, Hera masih belum mau menyerah untuk menggoda guru ganteng ini yang bernama Pak Herman. Sampai-sampai Hera harus berpura-pura menjatuhkan ballpoint agar diambil oleh Pak Herman. Ya, memang Pak Herman ngambil ballpoint si Hera ini, tapi sayangnya Pak Herman malah cuek dan santai aja. Sedangkan si Jono ngeliatin Hera dari tadi hanya bisa menelan air liurnya sendiri gara-gara penutup serabi lempit milik Hera kelihatan. Dan ternyata Pak Herman ini menyukai Bu Lydia, yang mana Pak Herman ini sering memberikan perhatian yang lebih kepada Bu Lydia, semisal memberikan makanan kepada Bu Lydia. Karena itu apapun yang dilakukan oleh Hera untuk mendapatkan simpati dan perhatian dari Pak Herman, semuanya akan gagal total. Karena memang Pak Herman hanya menyukai Bu Lydia. 먹을 건데요? 우리랑 같이 도시락을 먹죠? Namun Hera masih belum mau menyerah. Jadi Hera mengajak Jono untuk mengendap malam-malam ke ruang guru, di mana Hera memiliki satu rencana agar merusak hubungan Pak Herman dan Bu Lydia. Dan rencana dari Hera ini tidak berhenti sampai di situ. Di pagi harinya, Pak Herman dihampiri oleh Hera saat berada di toilet, yang tentu saja membuat Pak Herman menjadi sangat panik.
Pak Herman takut kalau ada orang yang melihat mereka dan menjadi salah paham. Kemudian Pak Herman menyuruh Hera untuk pergi dari toilet itu. 그 여자 그렇게 좋으세요? Di lain cerita, terlihat Jono berada di dalam kelas sedang membayangkan melakukan pengenceritaan dengan Bu Lydia. Pokoknya si Jono ini udah naksir berat sama Bu Lydia. Di malam harinya, Hera dan Jono bertemu di sini. Hera tampak kesal gara-gara semua upaya untuk mendapatkan Pak Herman semuanya gagal total. Karena itu dia merasa sangat kesal, kemudian mengajak Jono untuk minum-minum. Karena terlalu banyak minum, Hera menjadi sangat mabuk. Di sini Jono ingin mengantarnya pulang, tapi bingung mau mengantar kemana. Jadi Jono membawa Hera menuju apartemennya. Di sini Hera dengan secara perlahan dimasukkan oleh Jono menuju apartemennya. Sedangkan di ranjang sebelah temannya sedang tidur pulas. Dengan bergegas, Jono langsung membaringkan Hera di atas kasur dan menutupinya dengan selimut. Karena terbawa suasana, mereka berdua mulai melakukan percocok tanaman. Di keesokan paginya, seperti biasa di kelas, Pak Herman akan mengajar. Tapi sebelum itu, Pak Herman akan mengabsen satu persatu siswanya. Di sini terlihat Hera mulai membuka roknya, yang tentu saja Pak Herman melihatnya menjadi salah tingkah. Begitu pula dengan laki-laki yang duduk di belakang Hera. Di malam harinya, Hera masih belum mau menyerah dengan perjuangannya mendapatkan Pak Herman. Jadi Hera masuk ke ruang guru dan bertemu dengan Pak Herman. Tapi terlihat di sini Pak Herman berusaha untuk menolak Hera. Tapi kemudian tiba-tiba 강간했다고 말했거든. 강간? Bu Lydia datang dan membawakan beberapa makanan dan minuman untuk Pak Herman. Sedangkan Hera disembunyikan di bawah meja. Yang tentu saja Hera langsung menggoda Pak Herman dengan cara memainkan rudal antar benuanya, yang tentu saja membuat Pak Herman menjadi meremelek. Setelah itu, Bu Lydia pergi keluar sebentar. Di sini Pak Herman langsung memberikan pengertian dan penjelasan kepada Hera agar Hera tidak melakukan itu lagi dan meminta Hera untuk keluar dari ruang guru itu. Rezeki kok ditolak. 어디 아프세요? 먹고 싶은데 혹시 음료수 좀... 그래서 소리 지를 거예요. Di keesokan paginya, terlihat Bu Lydia menemui Jono. Di sini Jono meminta Bu Lydia untuk melakukan pengenceritaan dengan dirinya, tapi harus dilakukan di dalam kelas karena terpaksa Bu Lydia menuruti permintaan dari Jono ini. Di sisi lain terlihat Hera menemui Pak Herman lalu mengajak Pak Herman ke suatu tempat yang mana tempat itu adalah tempat di mana Bu Lydia dan Jono sedang melakukan pemupukan lahan hangat, yang jelas saja membuat Pak Herman menjadi sangat marah dan sangat kecewa kepada Bu Lydia. Dan rencana Jono dan Hera kali ini berhasil sekali. 잠깐만요. 뭐 하시는 거예요? 들어가자. 그냥 한 번에 끝. 요 앞에 떡볶이집 진짜 맛있는데 생겼거든? 왜 그래? 어디 가는 건데? 일단 가보면 알지. Di pagi harinya lagi, Bu Lydia menemui Pak Herman, tapi Pak Herman kali ini sangat cuek dan kesal dengan Bu Lydia. Yang tentu saja membuat Bu Lydia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Pak Herman. Dan akhirnya Pak Herman menjelaskan kalau dia sudah tahu kelakuan Bu Lydia dengan Jono kemarin. Di sini Bu Lydia berusaha untuk menjelaskan hal yang terjadi karena dia merasa telah dijebak oleh Jono. Tapi di sini Pak Herman tidak mau mendengarkan penjelasan dari Bu Lydia. Setelah itu meninggalkan Bu Lydia. Kemudian Bu Lydia menemui Jono dan langsung menamparnya dan bertanya kenapa Pak Herman bisa tahu kejadian kemarin. Di sini diketahui bahwa tujuan Jono sebenarnya hanya ingin mencoba serabi lempit dari Bu Lydia. Setelah keinginan itu terpuaskan, Jono kembali kepada Hera. Dan di sini mereka berdua bertambah akrab. Begitu pula dengan Pak Herman dan Bu Lydia yang hubungan mereka membaik setelah Bu Lydia menjelaskan apa yang terjadi. Dan akhirnya Pak Herman bisa menerima penjelasan itu. Dan mereka kembali romantis seperti sedia kala. Dan film pun berakhir dan tamat.
Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dan terinspirasi. Ya, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Terserah film apa aja. Pokoknya jangan horor. Thank you for watching. See you next video. Ciao.